koalisi gemuk itu kurang bagus ya. Gara-gara satu ketum merajuk mau bubarkan suatu organisasi, dikasihnya jabatan wakil menteri, ini sudah tidak sehat. Siapa sih yang tidak ada titipan? Semua titipan. Bisa kerja, tidak bisa kerja, ABS, asal Bapak senang. Gimana bisa terjadi seorang ketua tim sukses bisa menjadi seorang menteri? Pinternya di mana? Mungkin bahasanya bukan tawar-menawar, tapi politik itu kompromi. Karena kita bukan pemenang mayoritas. Kalau kita pemenang mayoritas, kita yang susun kabinet. Pencinta Batam Pos, bertemu lagi dengan saya Muhammad Nur dalam debat caleg yang kali ketiga. Kali ini saya ditemani kembali oleh Mbak Cahaya Simanjuntak, dan kali ini termasuk edisi spesial, edisi khusus karena caleg-caleg yang kita hadirkan adalah dari teman-teman kita dari etnis Tionghoa. Mohon maaf, ini bukan dalam arti rasis, tapi dalam rangka mengakomodir aspirasi dari masyarakat bahwa ada kemajuan kehidupan berdemokrasi kita dengan hadirnya caleg-caleg dari teman-teman kita dari Tionghoa. Nah, khusus kali ini kami menghadirkan dari Dapil Kepri 4, Batam Kota, Lubuk Baja, Batu Ampar, dan Bengkong. Nah, bersama kami sudah hadir 3 caleg potensial yang menjadi pilihan. Kenapa saya katakan potensial dan pilihan? Karena dari beberapa yang kami undang, hanya 3 yang bersedia untuk hadir di debat kali ini. Nah, langsung saja kita perkenalkan satu persatu. Yang pertama tentu tidak asing lagi ya, Bang Asmin Patros dari Partai Golkar ya, Bang? Siap. Ya, baik. Silakan perkenalkan. Ya, saya Asmin Patros dari Partai Golkar. Alhamdulillah Baik. kami mendapat kesempatan sore hari ini diundang oleh Batam Pos. Baik, terima kasih. Yang kedua, Bang Hermanto Yunanta ya, Pak? Siap, ya. Dari Perindo. Ya. Baik. Assalamualaikum. Silakan menyapa. Selamat sore ya. Saya Hermanto Yonata, saya dari Partai Perindo. Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk saling sharing dan belajar bersama ya di podcast kali ini. Terima kasih. Baik. Kemudian yang ketiga ini juga tidak asing lagi karena juga aktif di DPRD Kota, tapi kali ini akan bersaing di provinsi. Bang Likai. Selamat siang menjelang sore para pemirsa beserta host semua. Saya Likai dari Partai Nasdem. Kali ini saya maju dari Dapil 2, Lubuk Baja, Dapil 4, Lubuk Baja, Batam Kota, Bengkong, Batu Ampar. Jadi saya akan bersaing juga sama senior kita, yaitu Pak Asmin Patros. Siap. Terima kasih. Baik, Cai. Di sesi pertama ini kita akan memberikan masing-masing kesempatan 2-3 menit ya, karena pesertanya ada 3, kita mungkin maksimal 3 menit, untuk memperkenalkan program apa yang ditawarkan ke masyarakat yang ada di Dapil maupun di masyarakat Provinsi Kepri secara umum. Kesempatan pertama kita kasih ke pendatang baru. Pendatang baru dulu, yes. Bang Hermanto, silakan Bang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi sudah memperkenalkan diri. Saya pribadi sih, program yang akan kami tawarkan adalah kami lebih fokus ke UMKM ya, terutama di bidang online shop ya. Selama 4 tahun ini kita sudah berjuang bagaimana untuk masalah PMK 199 itu sangat membunuh UMKM, terutama ibu-ibu yang berpenghasilan dari online shop. Tiba-tiba terjun bebas dan anjlok dan gulung tikar gara-gara PMK 199 tahun 2019. Itu bulan 12 yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Itu kami sampai ada membentuk Persatuan Pedagang Online Batam untuk memperjuangkan masalah ini. Tapi selama 4 tahun ini memang kayaknya tidak ada hasil. Saya pribadi sampai meng-WA Bu Sri Mulyani waktu itu, minta ditinjau ulang kembali. Jangan langsung $3, itu membunuh namanya, Bu. Bu Sri Mulyani membalas akan meminta Dirjen Bea Cukai untuk meninjau kembali, tapi sampai sekarang udah 4 tahun tidak pernah ditinjau ulang. Dan oleh karena itu kami fokus kepada UMKM, terutama online shop. Kedua, kami juga membantu UMKM untuk memberikan sertifikasi halal, PIRT, sama membuat PT perorangan secara cuma-cuma. Itu saya bersama tim saya, tandem saya itu Pak Denny Boy Tambubolon sama Pak Dermawan ya. Beliau juga maju. Jadi kami bertiga akan fokus kepada UMKM. Demikian. Terima kasih. Online itu ya, Bang ya. Iya, baik. Yes.
itu tadi ya sudah jelas. Masih ada waktu, cuma sudah cukup ya? Cukup. Baik, kita ke anggota dewan kota yang maju ke provinsi yang dikenal terkenal kritis vokal, dan vokal kritis. kali ini. Ya, kita persilakan ke. Bertemu aja saya takut sebenarnya. Tapi nanti kita dengar langsung Pak Likai. Iya, silakan Bang Likai. Ya, terima kasih. Perlu diketahui saya sudah 2 periode di kota dan saat ini sudah menjabat 9 tahun melebihi hampir 3 bulan. Ya. Rekod saya dicap orang sebagai salah satu pengedor. Orang mau sebut saya kasar, saya keras, ya silakan saja. Tapi bagi saya tidak punya suatu visi misi. Sejak awal tahun 2014 saya menjabat, saya tidak mempunyai suatu visi misi, apapun pun tidak ada. Ya, karena kehendak Tuhan maka saya bisa menjabat sampai 2 periode. Karena sering ada disebut dengan visi misi, apapun gunanya, diskusi apapun gunanya kalau tidak berani eksekusi. Jadi pada dasarnya saya lebih condong saya tidak akan sama juga ke provinsi. Saya sampai saat ini belum menjabat. Saya tidak tahu apa yang bisa saya kerjakan karena selama 9 tahun lebih saya di DPRD Kota Batam, saya melihat kekuatan seorang legislatif yaitu di Kota Batam ini kemampuannya terbatas. Ya, jadi saya tidak muluk-muluk ketika umpamanya Tuhan menghendaki saya untuk terpilih menjadi anggota DPR provinsi, saya kira karakter itu tidak bisa saya tinggalkan dan mana yang bisa saya eksekusi pasti saya eksekusi. Contoh seperti banjir, mati air, mungkin bagi sebagian orang itu bukan foksinya sebagai legislatif. Tapi kalau kita tidak berani bersuara, kita tidak berani eksekusi, membantu masyarakat kecil, siapa lagi? Jadi sekali lagi, saya tidak akan memberi suatu visi misi, memberi angin segar kepada para pemilih. Yang penting, ada terjadi masalah, saya berani untuk maju sebagai garda terdepan dan berani mengeksekusi apa yang saya menganggap benar. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Bang Likai. Tunggu duduk dulu baru tahu tugasnya. Iya. Begitulah kira-kira Pak Likai ya, Tapi Bang. ada poin menarik, karakter tidak akan berubah. Yes. Tetap akan kritis. Yes. Baik, yang terakhir. Terakhir. Ini incumbent kita yang Yes. tahun ini yang kali ke-6 ya Bang. Ya. Untuk dewan baik kota maupun provinsi, tapi kali ini di provinsi dari Dapil Kepri 4. Sudah cukup senior di Iya, dunia Bang perpolitikan Asmin, Kepri. silakan ya. Bang Asmin, apa program ini yang ditawarkan Ya. untuk kali ini gitu? Baik, terima kasih. Pertama, terima kasih kepada Batam Pos yang telah mengundang kami. Saya ingin sampaikan bahwa Pak Likai maupun Pak Hermanto ini orang-orang baik. Kalau orang-orang baik tidak mau masuk ke parlemen, maka dia tidak bisa bersuara di luar. Karena hanya di parlemen lah dia bisa bersuara. Oleh karena itu, welcome Pak Hermanto maupun Pak Likai. Selamat datang, mudah-mudahan kita bisa sama-sama terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi. Bagi saya memang menjadi anggota Dewan ini soal pilihan hidup. Alhamdulillah dari tahun 2000, praktis kalau Pak Likai tadi mengatakan sekitar 9 tahun lebih, saya praktis sudah mau mendekati 24 tahun. Ya, karena alhamdulillah mendapat kesempatan menjadi anggota Dewan dari tahun 2000. Bang Nur, saya kira semua tahu karena kami adalah anggota DPRD periode pertama di Kota Batam. Seperti yang Pak Likai sampaikan bahwa mungkin nanti setelah masuk baru tahu kira-kira apa yang dikerjakan. Ketika awal kami menjadi anggota DPRD Kota Batam, 30 anggota Dewan saat itu tidak ada satupun yang pernah jadi anggota Dewan. Jadi semua kami mulai dari nol. Kami belajar dari nol dan yang agak sedikit berbeda adalah saya bersyukur dari tahun pertama jadi anggota Dewan sampai hari ini saya bertugas di Komisi Keuangan dan Anggaran. Sehingga praktis saya memang spesialisasi atau mendalami tentang keuangan dan anggaran. Kalau berbicara tentang program, maka memang masih ada PR yang belum saya selesaikan. Antara lain bagaimana kita menyatukan program-program industri pariwisata yang ada di 7 kabupaten kota yang ada di Kepri ini. Kita buat kalender event yang satu sama lain itu terkoneksi dengan baik. Kemudian yang lainnya adalah kita juga tahu bahwa koneksivitas antara satu kabupaten dengan kabupaten lain termasuk dengan ibu kota provinsi masih juga ada terkendala masalah waktu. Kalau kita lihat kapal feri dari Singapura ke Batam, Batam ke Singapura
praktis cuma sekitar 1 jam. Tapi kalau dari Kabupaten Lingga datang ke Batam, ke Punggur, Kurang dari praktis 1 menit, Pak. mau 4 sampai 5 jam. Oleh karena itu, sekali lagi, kalaulah sama rakyat, masyarakat Kepri dan oleh Allah diizinkan kami kembali bertugas, mendapat amanah, beberapa PR ini akan coba kami selesaikan. Mudah-mudahan bersama Pak Likai dan Pak Hermanto. Saya kira itu. Mudah-mudahan jadi trio nanti di Kepri ya, Pak ya. Oh ya, ya. Trio yang Iya. vokal gitu ya. Vokal, iya. Baik, Cai, kita di segmen pertama kita break dulu. Setelah yang satu ini nanti kita masuk di segmen kedua yang tentunya akan mulai panas nih karena kita akan memberikan kesempatan pada caleg pendatang baru untuk mengkritisi kinerja incumbent selama ini dan kebetulan ada wakil incumbent juga nanti bisa mengomentari balik dari penilaian pendatang baru. Baik, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Nah, kembali lagi dari The Lounge 4 Point Hotel Batam Nagoya, kita kembali di sesi 2 debat caleg. Kali Iya. ini kita akan menguji seberapa tahukah ketiga tamu spesial kita ini mengenai persoalan di Kepri ya, Bang ya. Iya, mungkin tahap pertama Cai kita akan memberi kesempatan kepada caleg pendatang baru dan Pendatang baru. semi pendatang baru. Saya bilang semi Yes. pendatang baru Karena karena sudah sudah berpengalaman. duduk di ini. Cuma kali ini di dapil Iya. 4 untuk Kepri. Yes. Nah, kesempatan pertanyaan mungkin ke Pak Likai dulu. Ya, Di dapil 4 itu ada 10 Kursi. wakil dari kita yang selama ini sudah duduk di DPRD provinsi. Tapi nampaknya masih banyak persoalan-persoalan belum selesai sehingga apa itu menjadi salah satu motivasi untuk maju Pak Likai menggantikan mereka. yes. Silakan Pak Likai. Boleh dikritisi selagi tidak menyerang personal. Silakan, Boleh. Pak. Terima kasih. Saya rasa kita di Batam ini ada 25 anggota DPRD provinsi. Iya. Di dapil 4 ini ada 10. Dapil 5 10, dapil 6 ada 5, total 25. Tapi memang kalau kita lihat secara keseluruhan, kita belum lihat ada suatu pergerakan atau ada suatu pekerjaan yang nyata bagi kita untuk melihat. Salah satunya contoh masalah listrik yang sering padam juga. Terus ada lagi masalah air. Juga saya lihat sampai saat ini juga dari DPRD, mohon maaf Pak Asmin, provinsi juga kurang bersuara. Ya mungkin juga dari kota kurang bersuara, yang hanya kuat teriak ini saya. Tapi kalau saya teriak aja kan apa gunanya kalau tidak didukung oleh semua elemen. Ya kan? Maka itu saya mengharapkan, tadi sudah saya sampaikan juga, bahwa saya ingin ke provinsi, saya ingin lihat bahwa sebenarnya di provinsi kinerjanya gimana. Kalau saya hari ini ngomong panjang lebar, tidak ada gunanya ketika saya sampai di provinsi, ternyata memang kekuatan kita itu tidak ada. Hak berbicara kita pun terbatas, dikengkangin, dibatasin, ya kan? Tapi saya juga tidak bakal meninggalkan Batam sedemikian, tinggalkan gitu aja, saya nggak mau juga. Kenapa? Saya sudah menjabat 2 periode ya. Saya sudah berusaha untuk membelajar hukum. Ketika saya masuk itu, saya pilih orang yang disebut dengan mata air. Ada yang air mata. Saya pilih yang air mata. Jadi di Maksudnya komisi. Di komisi 1. Dari situ saya belajar banyak pengalaman dan banyak hukum. Saya ngomong coplak-coplos sehingga mungkin banyak tersinggung baik pejabat baik apa. Tapi bagi saya tidak permasalahkan itu. Kenapa? Karena saya punya niat baik. Masalah orang terima tak terima itu hak dia. Dan saya berapa kali di demo. Tapi saya juga tidak santai saja. Maka itu saya tahun 2018 saya sudah berusaha untuk regenerasi. Saya sudah membina anak saya sampai saat ini dia sudah S2 dan saya juga tahap belajar terus. Dan saat ini saya juga sebagai salah satu lulusan S1 sarjana hukum karena saya mau belajar hukum. Maka itu terakhir itu mungkin pertama saya duduk sampai saat ini ya
Ngomongan saya mungkin lebih tertata, tetapi kata-kata itu kan tidak bisa dirubah. Karakter yang tidak bisa dirubah. Iya. Tidak Begitu berubah, ya, kita tidak cocok, kita gas, kita tak mau tahu dia siapa, aku gas. Pasti. Kenapa? Demi kebaikan. Karena kalau semua yang dikerjakan bahwa hanya dengan ngomong bahwa daerah apa seperti birokrasi itu bisa mendengarkan bahwa yang disampaikan tidak perlu ada wakil rakyat lagi, cukup masyarakat biasa atau rakyat masyarakat sampaikan aja ke pihak pemerintah, ya kan? Sebagai wakil rakyat tugasnya apa? Untuk menyelesaikan masalah, itu yang pokoknya, ya kan? Untuk membantu masyarakat. Tapi selagi hanya datang duduk manis, sibuk kunjungan, apa sih yang biasa ada kerja? Kayak gitu. Jadi lebih baik kalau bagi saya, orang senang tidak senang, saya tidak peduli. Yang penting bagi saya bekerja positif dan baik untuk semuanya. Baik. Saya bukan sebagai seorang pemuas. Antara si A, si B, 10 orang, siapa yang senang, siapa yang tak senang, silakan. Tapi niat saya hanya berbuat baik. Maka itu saya ingin ke provinsi, saya ingin lihat, ya kan, bahwa apakah benar ini di provinsi ini tidak bisa bersuara. Dan kekuatannya ketika di DPRD Kota Batam haknya sampai di situ, mungkin kekuatan dan hak bicaranya atau hak kinerjanya juga lebih tinggi sampai ke provinsi, ya kan. Itu tergantung pilihan masing-masing. Dan saya memang kalau secara saya pribadi saya lihat memang tidak ada muncul suatu kinerja untuk ke provinsi yang tidak muncul lah ke masyarakat. Contoh yang paling konkret masalah air itu saya kira lebih berhak di mereka. Listrik, tapi kan yang sering teriak masalah listrik, masalah air itu saya. Baik. Ya, masalah senang tak senang itu saya nggak pikirkan ke situ. Yang penting sekali lagi saya sampaikan, saya bisa jadi anggota dewan ini adalah mungkin keinginan Tuhan aja, ya kan? Dan saya ini mau dicap apa silakan, nggak apa-apa. Saya bukan lagi saya sampaikan, saya bukan sebagai wakil rakyat yang untuk memuaskan semua orang, enggak. Tapi yang saya kerja itu berfaedah dan berguna bagi semua masyarakat Batam. Terima kasih Bang Likai. Kita ke pendatang baru yang benar-benar pendatang baru nih, pure pendatang baru. Nah, tapi tentu dia sudah melihat ya kinerja anggota dewan khususnya di dapil yang sekarang maju gitu loh. Nah, seperti apa Bang Hermanto melihat itu, Bang? Boleh dikritisi tidak masalah. Pak Asmin welcome dikritik. Oke, Ya. baik. Silakan, Bang. Kalau saya pribadi melihat masalah di Batam, khususnya Dapil 4 dan ke-25 wakil Batam yang duduk di Provinsi Kepri, itu memang seperti yang Pak Likai katakan tadi adalah masalah air dan listrik ya. Terutama air. Air itu semenjak 4 tahun yang lalu setelah di ATB ditendang buang oleh BP Batam dan digantikan oleh Monya itu udah mulai bermasalah. Dan saya sudah mulai kritik waktu itu, walaupun saya bukan dewan ya, tapi saya tetap mengkritisi. Boleh dilihat di Facebook saya itu Hermanto Yonata, itu saya sering menulis artikel tentang air. Nah itu airnya tuh mulai jam 6 sore sampai jam subuh itu kok kecil, bahkan kadang mati total gitu. Ini ada apa gitu loh. Sampai sekarang alasannya pipa setiap 3 minggu sekali digali oleh eskavator. Ini sengaja atau memang bagaimana gitu kan? Ya kan? Kok setiap kalinya alasannya diseruduk oleh eskavator. Itu kan kontraktor boleh beli alat deteksi pipa itu ada di mana, jangan digali lah kalau ada jalur pipa. Kenapa setiap kali begitu aja alasannya? Ini kita menjadi tanda tanya. Nah ini ada satu persoalan yang harus diselesaikan karena air itu adalah menyangkut kehidupan hidup orang banyak. Kedua, saya cukup sedih melihat fenomena sekitar beberapa bulan yang lalu, yaitu masalah Rempang. Ya, itu kok sepertinya masyarakat sana tuh seperti kehilangan wakilnya tuh. Terakhirnya itu hanya Pak Taba Iskandar aja yang bersuara. Itu pun terakhir ya. Nah, itu sebelumnya kemana mereka? Kenapa tidak ada satu orang pun bersuara? Mereka demo berapa kali? 2 atau 3 kali kan di BP Batam. Kenapa tidak ada yang wakilnya tuh muncul untuk memberi statement atau membela mereka gitu? Kemana Anggota mereka? dewan yang katanya wakil rakyat kemana? Kok kemana? tiba-tiba hilang suara? Kok hilang suara Masalah gitu? Rempang Itu kemarin mereka ya? itu kan ya kita bagaimana memanusiakan manusia lah ya. Ya itu selain itu juga masalah penggusuran di Tangki 1000. Kenapa harus dipindahkan ke Tanjung Uncang sana atau ke Punggur? Itu jauh. Mereka udah 20 tahun dan 30 tahun, ya kan? Itu mereka itu sudah bekerja mungkin di Medemot,
atau di PT-PT perusahaan di sekitar sana itu pernah nggak dipikirkan itu bola balik dari Punggur atau Tanjung Uncang ke sana itu biaya minyak bensinnya itu motornya udah berapa gitu. Nah itu kenapa tidak ada satu anggota dewan menyarankan ke PB Batam atau apa menyediakan satu rusun untuk mereka begitu kira-kira ya. Jadi saya rasa ini adalah masalah-masalah yang harus diperhatikan oleh kita bersama, terutama anggota dewan kita yang mewakili mereka duduk di Kepri. Begitu kira-kira. Terima kasih. Baik, Hermanto. Jadi itu juga menjadi alasan pengen maju ya? Iya, karena Supaya income-nya bisa diganti gitu. tidak begitu juga, karena saya lebih cenderung saya bisa memiliki hak imunitas untuk bicara. Selama ini saya kan hanya teriak-teriak di medsos, itu tidak berguna. Sampai orang bilang, lu arogan-arogan tuh apa? Lu siapa katanya? Ngapain kamu teriak-teriak katanya? Ya kan? Tunggu kamu jadi. Betul. 20 tahun yang lalu itu saya sudah, semenjak saya kuliah sampai sekarang ya saya begini gitu. Kalau saya nggak senang saya ngomong di depan, saya tidak pernah ngomong di belakang. Ketika Baik. tahun 2003 tuh saya pernah ribut di kantor imigrasi Bengkalis gara-gara SKBRI. Itu saya sampai bawa wartawan Riau Pos juga lah, itu ya satu tim sama Batam Pos kan. Itu untuk saya tantang itu kepala imigrasinya tuh, kalau memang SKBRI ini berlaku lagi, kamu buat surat pernyataan, kamu tanda tangan, lampirkan nomor induk pegawai Anda, saya bilang. Tidak berani dia. Karena memang waktu itu dari Habibie, Presiden Habibie sampai Megawati itu udah mengeluarkan impres kepada seluruh gubernur bahwa SKBRI itu dicabut gitu. Baik. Menunggu tandem Pak Likai dan Pak Iwan. Jadi saya rasa Iya. Dua-duanya nampaknya kritis banget ini kan. saya rasa Pak Asmin butuh apa ya? Butuh tim seperti kami untuk masuk ke dewan untuk bantu bersuara, bantu tegas ya Pak ya. Mudah-mudahan. Iya. Nah, kita ke Pak Asmin. Tadi Pak Asmin sudah dengar ada 25 wakil dari Batam untuk ke Kepri, 10 dari Dapil Kepri 4. Tapi masih banyak persoalan. Ketika ada persoalan terkait masyarakat kok pada bungkam semua, pada diam semua. Kemana mereka? Seolah-olah mereka tidak terwakili. Bang Asmin silakan. Ya, politisi itu macam-macam karakternya. Ada yang seperti saudara saya Pak Likai, menyampaikan aspirasinya tegas, meledak-meledak, tetapi dia orang baik. Ya. Barusan saudara Hermanto menyampaikan bahwa berbicara di depan, tidak akan bicara di belakang. Tapi ada juga politisi yang bekerja, tapi kerjanya tidak perlu dipublikasi, tapi terus bergerak. Misalnya tadi berbicara tentang listrik. Kita alhamdulillah dulu listrik kita jauh lebih parah seperti hari ini. Hari ini listrik kita sudah interkoneksi sampai ke Tanjung Pinang. Dulu Batam saja masih biarpet. Sekarang alhamdulillah. Masalah air, betul. Air kita memang semenjak diputuskan kerjasama dengan ATB, itu pelayanan kepada masyarakat langsung kalau tidak mau dibilang gagal, mengalami kemerosotan yang luar biasa. Kita selaku konsumen, kita selaku konsumen pun, ya saya selalu memilih kosakata yang lebih santun ya. Mungkin itu yang juga membedakan Menjadi saya pembeda dengan yang lain-lain. Tetapi sekali lagi itu karakteristik. Banyak teman-teman saya di kantor yang bekerja tapi terus menyuarakan, tetapi memang tidak dipublikasikan. Tapi ada orang yang bekerja langsung di shoot dan dipublish. Nah ini hanya soal beda style saja. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa memang beda lingkup kerja anggota DPD kota, kabupaten dengan provinsi beda. Kalau ditanya mana yang lebih strategis, jauh lebih strategis kerja di kota dan kabupaten. Karena kita langsung bersinggungan dengan pemilih kita yang ada di situ. Sehingga kerja-kerja nyata kita lebih terasa, lebih dirasakan. Kalau di provinsi, sekalipun kami ini dapilnya adalah Kepri 4, tadi mewakili 4 kecamatan, tapi praktis begitu jadi anggota DPRD, kita ini adalah wakil daripada masyarakat Kepulauan Riau. Kalau berbicara tentang dapil, memang 25 orang dari Batam. Tetapi lagi-lagi kerja politik ini adalah kerja bersama. Saya senang tadi Pak Likai karena merasa bahwa sudah cukup waktunya di kota dan sekarang akan melenggang ke provinsi. Kebetulan Nasdem memang punya kursi di Dapil Kepri 4 ini
Nasdem sementara ini punya 1 kursi. Dan saya yakin di pemilu yang akan datang juga Nasdem masih akan dapat kursi. Perindo memang pendatang baru di dapil ini, memang belum pernah dapat kursi di dapil sini. Nah kita berharap ya, karena begini, apa yang beliau-beliau sampaikan itu nanti kita lihat ketika sudah terpilih dan duduk, tidak kita buktikan. Tetapi saya bilang bahwa seperti Hermanto tadi katakan, mungkin Asmin butuh juga nih anggota dewan yang gasnya lebih kenceng, sementara Asmin yang lebih slow, sehingga ini ada perpaduan yang baik. Ada Pak Likai, ada Hermanto dan sebagainya. Karena itu sekali lagi saya selalu mengatakan ketika ada caleg-caleg yang muncul baru dan mau berkompetisi, mari kita bersama-sama, karena semakin banyak orang yang mau berbuat baik, insya Allah memperbaiki ini akan lebih mudah. Saya kira itu. Baik Bang Asmin. Pak Likai mau menanggapi? Saya tanggapin sedikit masalah Pak Hermanto, masalah kasus Rempang. Rempang ini memang agak rumit ya, kita lihat sama di situ. Di DPRD kota, saya ketua Komisi 1, Ya. saat ini masih menjabat. Ya. Kenapa saya tidak bisa bersuara? Kenapa Pak Asmin dari provinsi juga tidak bisa bersuara? Perlu semua ketahui Pak Hermanto, BP itu langsung di bawah DPR RI Komisi 6. Seharusnya DPR RI kita ada perwakilan 4 orang, ini yang harus lebih bersuara. Dan kita ketahui bahwa yang turun itu semua adalah perintah dari Presiden sampai ke Menteri investasi Bahlil. Pak Bahlil. Bahkan diganti nama jadi Bahrul sekarang kan. Bahlil. Jadi seorang, mungkin bagi orang, oh anggota dewan itu hebat. Nggak ada apa-apanya. Benar. Karena kita tidak bisa eksekusi apapun. Karena ini BP kita Komisi 1 panggil, contoh tadi ya masalah panah-panah. Tapi kalau kita panggil, mereka tidak bakal hadir. Perwakilan pun tidak akan hadir. Kenapa? Karena sudah menganggap mereka itu yang bisa panggilnya cuma Komisi 6. Dia nggak perlu di kota atau ke provinsi. Itu kita harus tahukan dulu. Bukan kita tidak mau bersuara. Contoh tadi bilang Pak Taba bersuara. Tapi bersuaranya sampai di mana? Fungsinya ada nggak? Beda loh. Kalau hanya bersuara tetapi tidak ada gunanya untuk apa? Kan gitu. Jadi kita lihat sekarang ini ya, kenapa yang di DPR RI 4 orang ini satu pun tidak berani bersuara? Itu kan menjadi tantangan besar. Apa tidak ada komunikasi dengan teman-teman dari Dewan Kota maupun provinsi gitu? Kota provinsi. Tadi sudah saya sampaikan, di kota provinsi itu tidak punya jadi itu. Ya, tidak maksudnya punya komunikasi hak di situ. dengan 4 wakil kita di DPR RI ini yang sampai hari ini masih bungkam juga gitu. Saya kira ini tidak perlu dikomunikasikan lah ya, karena itu memang mereka wajib membantu. Wajib itu kerjaan mereka. Mereka kan yang dipilih oleh warga provinsi, terutama di Rempang. Apalagi di Rempang sana kan bukannya masuk ke dapil kita, dari dapil kita juga sendiri, dapil situ juga tidak berani berbicara kan. Jadi perlu diketahui bahwa BP itu sekali lagi Pak Hermanto di bawah Komisi 6 DPR RI, dan kita panggil mereka tak bakal hadir. Maka itu masalah apapun, masalah kasus tanah ini, saya sudah paling gegas loh. Kalau masalah lahan, masalah saya sudah paling gegas. Tapi tetap tidak bisa. Kenapa? Mereka tetap nanti yang datang mungkin ya yang di staf yang di bawah-bawahnya datang tidak bisa ambil kebijakan untuk apa? Datang juga percuma ya. Terima kasih. Tapi masih mewakili pecinta setia Batampos ini, Pak dan Bang Nur. Itu masyarakat kita tidak akan paham mengenai hierarki bagaimana penugasan. Cuman bagaimana kita lihat dari sisi kemanusiaan. Ketika warga Rempang yang tergusur, dipindah, terpontang-panting, apakah tidak ada mata untuk melihat itu dari wakil-wakil rakyat kita yang duduk di Batam, di Kepri, ketika kejadian itu terjadi, begitu. Jangan melihat hierarki tugas, dari pusat BP, tapi dari hati untuk ada kami wakil rakyat yang seperti itu, gimana nanti ke depan? Maksudnya masalah kasus Rempang. Iya. Maksudnya gini Pak Likai, kita ada wakil nih, ada di kota, ada di provinsi gitu. Oke, secara kewenangan BP di bawah Komisi 6 DPR RI, tapi masyarakat kan nggak mau tahu soal itu Pak. Betul. Ketika ada masalah sini, kita punya wakil rakyat. Kenapa mereka nggak langsung ke kementerian terkait mungkin untuk membahas masalah ini? Gitu. Disurati. Bukan hanya disurati tapi bisa datang gitu loh. Iya, betul. Jadi mungkin saya bantu. Jadi begini,
menyuarakan sebuah aspirasi itu, yang menyuarakan ini juga harus tahu masalah. Oleh karenanya kenapa Pak Taba yang tampil menyuarakan, kebetulan Pak Taba termasuk pelaku sejarah, beliau ketua DPRD pertama. Yang kedua, Pak Taba memang dapilnya termasuk Rempang Denggalang, sehingga Pak Taba mengetahui juga karakteristik saudara-saudara kita. Oleh karenanya ketika Pak Taba sudah menyuarakan, maka kita jangan lata pula ikut-ikutan menyuarakan tapi tidak menguasai permasalahannya. Menurut kami apa yang disampaikan oleh Pak Taba itu sudah cukup gamblang dan rasanya juga apa yang disuarakan sudah direspon. Yang tadinya namanya itu pemindahan, sekarang jadi pergeseran, ada sebutannya ya. Jadi seperti tadi Pak Likai atau Pak Hermanto bicara, Pak Hermanto. Misalnya kalau di sebuah kawasan mau dipindahkannya tidak terlalu jauh dari kawasan itu. Misalnya dibangunlah rumah susun. Cuma memang ada kendala Pak Hermanto dan Pak Likai. Saudara-saudara kita yang terbiasa, karena saya orang pulau, saya orang Dabo. Kami di kampung itu rumah itu jejak tanah dan halaman luas-luas. Disuruh pindah ke rumah susun, budaya tempat tinggal itu kadang-kadang memang tidak terlalu pas, butuh waktu. Oleh karenanya memang disitulah ada kendala. Nah, itu yang disuarakan dan saya melihat bahwa ada respon sehingga ada perubahan kebijakan. Yang tadinya kan ada tenggang waktu, tanggal sekian harus semua sudah pindah. Alhamdulillah setelah disuarakan, dikomunikasikan, ternyata ada perubahan tentang kebijakan itu. Baik Pak Asmin, kita sudah sampai di penghujung untuk sesi kedua. Mudah-mudahan ke depan betul-betul ada solusi dan bukan hanya Bang Taba yang tampil, nanti ada Bang Likai, Bang Hermanto yang bisa menggedor lebih kuat gitu. Tentu tidak hanya sekedar bersuara tapi juga harus menguasai. Betul. Kalau cuma sekedar menyuarakan tapi tidak menguasai masalah, malah menimbulkan masalah baru nanti. Ya, sejarah bisa dipelajari, saya yakin semua punya kompetensi ya guys. Baik, kita kembali rehat sejenak ya dan akan kembali di sesi ketiga setelah yang satu ini. Baik, dari Lounge 4 Point Hotel Jodoh kita lanjut debat caleg Batam Pos di sesi ketiga. Tapi sebelum sampai ke kita kasih soalan-soalan tertentu lagi ke tiga caleg kita ini. Tadi masih tanggung dari sesi 2 ya Bang ya? Masih ada tadi yang tertinggal Bang Hermanto mau menanggapi soal masalah kritikan terhadap kinerja incumbent tadi. Baik. Dan beberapa persoalan yang dibahas tadi. Silakan. Ya, mengenai Rempang saya rasa memang kalau secara tupoksi sama ranah tugas itu memang bukan menjadi tugas dari anggota DPR provinsi maupun kota. Bahkan kalau kita mau jujur, 4 orang perwakilan Kepri itu kalau bukan di komisinya juga bukan ranah mereka. Cuma kalau saya pribadi melihat dari sisi kemanusiaan gitu loh. Orang masyarakat warga sana itu demo dengan kondisi seperti itu kehadiran kita sebagai wakil rakyat itu harus ada sebagai wakil rakyat yang mewakili mereka gitu loh. Karena ketika kita sudah terpilih, kita itu adalah wakil rakyat untuk suatu kota ataupun provinsi. Jadi kita abaikan dulu masalah dapil-dapil kita gitu ya. Karena ketika kita duduk, kita adalah wakil rakyat. Misalnya saya terpilih sebagai anggota DPR provinsi. Ya saya wakilnya masyarakat Kepri semua. Ketika ada masyarakat mengeluh ke saya kalau bisa sebisa mungkin saya sampaikan gitu loh aspirasi suara mereka ke pemerintah, baik kepada pemerintah kota, provinsi maupun pusat, ya, menteri maupun presiden. Lewat apa? Kita kan memiliki partai. Partai kita kan memiliki sistem ataupun anggota-anggota dewan yang duduk di komisi-komisi yang di bidang itu. Kita kan bisa minta bantu gitu ya melalui organisasi partai
kita tadi gitu. Ya, jalur partai gitu ya, Jalur Bang? partai. Wah, Saya rasa baik. begitu ya. Jadi wakil rakyat hadir untuk rakyat. Iya, Tapi iya. tapi maaf ini, Boleh, ini boleh. mungkin Pak Asmin, boleh. saudara Hermanto karena belum masuk jadi belum tahu bahwa ada semacam kode etik. Beliau di Komisi 1, saya misalnya di Komisi 2. Ketika masalah hukum dan pemerintahan, maka kalaupun itu ditanyakan kepada saya, maka saya akan mempersilahkan bertanya ke Komisi 1. Bukan berarti kita tidak boleh menyuarakan, kita boleh menyuarakan tetapi harus dalam konteks yang pemahaman kita yang tepat. Oleh karenanya ada tadi bahwa disalurkan melalui partai. Barangkali ada anggota partai kita yang di Komisi 1 misalnya. Kebetulan urusannya sama Komisi 1. Atau dibalik, kebetulan masalah keuangan ada di Komisi 2. Teman-teman Komisi 1 menyampaikan kepada kami yang kebetulan sesama anggota partai. Sehingga bisa diteruskan. Nah oleh karena itu kenapa dari fraksi Golkar yang berbicara Pak Taba Iskandar. Kebetulan Pak Taba Iskandar itu adalah Ketua Badan Kehormatan dan juga duduk di Komisi 1 di DPRD Provinsi. Jadi itu kira-kira. Kalau soal lingkup kerjanya, bukan Pak Likai tidak mau bersuara, tapi Pak Likai merasa bahwa ada yang lebih berhak menyuarakan, karena mungkin kalau kemarin terus berkembang pasti Pak Likai tidak tinggal diam, saya yakin itu. Tapi karena itu sudah tertangani, ya udah daripada menyuarakan nanti menambah, mohon maaf nih, ke hiruk pikuk, itu kita mesti nahan diri. Jadi itu Pak Hermanto. Jadi kami anggota dewan, jangan justru kita menyuarakan sesuatu bukan menyelesaikan masalah tapi memperkeruh suasana. Itu tidak boleh. Tapi ada pernyataan Pak Asmin yang bilang ketika mau duduk, rakyat dikejar-kejar sampai dipeluk. Tapi ketika setelah duduk, rakyat dilupakan atau bahkan ditendang. Itu bagaimana? Karena faktanya ada yang seperti itu. Ya, tapi, bahkan ganti nomor telepon mungkin. Jadi begini, saya mungkin ada ya, tapi saya kira tidak banyak. Karena bagi anggota dewan, merawat konstituen itu adalah segala-galanya. Kalau konstituen itu tidak dirawat, maka konstituen itu akan pergi menjauh. Orang yang ada di sekitar kita, kalau mengatakan kita tidak baik, itu akan jauh lebih berarti, akan jauh mempengaruhi ketimbang orang yang tidak mengenal kita mengatakan kita tidak baik. Karena itu sekali lagi bagi politisi yang tidak merawat konstituen, itu ujung-ujungnya maaf, untuk terpilih lagi berat. Berat, baik, Ya, baik. terpilih. Bicara soal terpilih nanti kita akan ada sesi pertanyaan sendiri soal tiga pasangan apa ini dari sama-sama dari dapil yang sama dengan berebut suara yang sama. Iya. Tapi sebelum sampai ke situ ada soalan yang penting Cah, yang nanti ketika ya mudah-mudahan ketiganya duduk di DPRD provinsi. Ada persoalan ini. Kebetulan Pak Asmin juga di Komisi Keuangan ya. PAD Kepri. Yang selama ini sejak berdiri Kepri sampai saat ini selalu masih mengandalkan bergantung pada pajak kendaraan bermotor. Sementara ini daerah maritim. Ini ada yang salah nih dalam pengelolaan ini. Labu Jangkar digaungkan tapi tidak ada endingnya gitu. Nah, pariwisata digaungkan. Pariwisata juga, VOA. Sampai sekarang nggak kelar juga kan gitu. Mungkin saya luruskan dulu. Saya luruskan dulu. Ke Pak Asmin. Ya, Pak Asmin. Menyangkut pajak dan retribusi ini sudah ada undang-undangnya. Sehingga mana yang menjadi pajak dan retribusi menjadi kewenangan kabupaten kota, mana yang menjadi kewenangan provinsi. Khusus untuk industri pariwisata memang lebih banyak masuk ke kabupaten kota. Karena itu pajak yang diterima oleh Dinas Pendapatan Daerah atau Badan Pendapatan Daerah di kabupaten kota. Nah yang diterima oleh provinsi memang hal-hal tertentu termasuk tadi yang disinggung oleh Mas Nur tentang Labu Jangkar. Labu Jangkar yang tadinya kita berharap kewenangan ini diberikan kepada provinsi. Ternyata kewenangan ini masih tetap dipegang oleh pemerintah pusat. Sampai hari ini memang kita tidak berhenti berjuang, kita terus melobi kementerian, sampai juga ke Menko, sampai juga kita suarakan ke Presiden melalui DPRD maupun melalui Pak Gubernur, memang hasilnya belum kita dapat. Kita memang berkeinginan bahwa Labu Jangkar ini kewenangannya diserahkan kepada daerah, karena daerah yang lebih tahu. Tapi sampai hari ini Kementerian Perhubungan dan dalam hal ini kementerian di pusat itu masih belum ikhlas melepaskan itu.
Padahal itu potensi yang besar. Betul tadi bahwa kita daerah maritim mestinya kita memaksimalkan, memanfaatkan ruang laut kita. Iya. Tapi ternyata itu lagi-lagi soal kewenangan. Itu kewenangan tidak dilepas kepada provinsi sehingga kita tidak bisa pungut sampai hari ini. Tapi kalau ada masalah kelautan dilepas ke Ya, provinsi. misalnya ada pencemaran laut, ya, yang kita tahu bahwa setiap tahun kan ada minyak hitam yang mengalir ke pantai di Lagoy, itu menjadi kerjaan kita, menjadi kerjaan kabupaten, menjadi kerjaan provinsi. Sementara penerimaan negara bukan pajak, PNBP-nya tetap diterima oleh negara. Iya, iya. Itu yang jadi masalah. Baik Pak Asmin. Saya ke Pak Likai. Nah ini kan sudah di depan mata nih potensi yang ada gitu loh. Tapi struktur PAD kita tetap aja pajak kendaraan bermotor yang istilahnya tak perlu kerja keras itu pasti akan masuk. Iya. Sektor maritim salah satunya tadi yang soal Labu Jangkar dan sektor-sektor lainnya juga belum tergarap dengan baik gitu loh. Ini lemah pemerintahnya, presdewannya atau gimana Pak Likai melihat? Atau wakil rakyatnya yang kurang bersuara. Iya. Karena kan sebentar Pak Likai, kita sudah otonomi, diberi kebebasan selain dari pusat sentralisasi. Harusnya kan ada gebrakan dari provinsi juga bagaimana untuk membangun lebih maju kawasannya. Gitu. Bahkan perdanya sudah ada, tapi balik Nggak bisa, ya. terus harus diam gitu. Ya. Pak Likai, saya Pak Likai. Jadi tadi disampaikan bahwa saya sudah 2 periode juga di Kota Batam. Untuk ke provinsi saya masih butuh waktu untuk naik ke provinsi. Kalau seandainya diberi Tuhan duduk di provinsi, saya kan ingin belajar di sana. Tapi yang jelas kalau di Batam, ini PAD kita memang peningkatannya luar biasa. Tetapi kebocorannya juga luar biasa. Ya kan? Jadi kita juga ingin ketahui di provinsi itu sebenarnya kebocorannya yang besar ataupun memang wewenang yang berkurang. Wewenang antara pusat sama provinsi. Ya kan? Maka itu tadi saya sepakat sama Pak Asmin, kita perlu kalau seandainya kami duduk bersama ya mungkin kami butuh sinergi untuk sama-sama kita perjuangkan ini yang Labu Jangkar ya Pak Asmin ya. Nah, tapi yang penting besar kecilnya suatu PAD saya kira yang paling penting itu jangan sampai kebocoran yang terlalu besar. Karena kalau saya lihat terutama ya yang saya alamin dalam kurun waktu hampir 10 tahun ini PAD di Batam kebocorannya sangat luar biasa. Ya, karena maaf berkata SDM yang belum siap, birokrasi kita juga belum siap sehingga banyak timbul pungli seperti pungli masalah restoran, rumah makan, parkir itu semua boleh dikatakan rata-rata dipungli habis. Nah gitu. Jadi target yang ditentukan oleh DPRD dan pemerintah jauh dari kesempurnaan atau pencapaian yang harus didapat. Itu baru target. Belum sebenarnya dihitung dari PAD yang harus kita terima. Maka kalau untuk di provinsi, mohon maaf, saya masih belum menjabat, ya kan? Jadi saya tidak bisa mencakup ke sana. Ketika saya berjanji pada bapak-bapak semua, kalau saya menjabat, saya akan sama-sama Pak Asmin, Pak Hermanto, kalau kami menjabat, kami akan memperjuangkan itu ya, Pak Asmin ya. Baik, digas lagi gitu ya Pak. Bang Hermanto mungkin, silakan Pak. Ya, saya rasa sama ya seperti Pak Likai karena kita kan belum ada di situ, jadi kita pun tidak bisa mengetahui secara jelas permasalahannya bagaimana gitu kan. Dan semoga kami terpilih dan duduk dan kami akan menggenjot apa yang dikatakan Pak Asmin tadi mengenai Labu Jangkar kan, itu supaya kita bisa bantu memperjuangkan lah agar dikelola oleh Provinsi Kepri supaya untuk menambah PAD kita kan. Selain itu mungkin kita juga akan bisa menggenjot dari sektor lain ya seperti pariwisata. Itu kan kita kan daerah maritim ini kan sebetulnya sangat kaya seperti Natuna dan Anambas itu kan bisa kita berdayakan sumber keindahan alamnya itu. Saya kalau ke Anambas itu saya merasa banget auranya beda alamnya. Potensi yang luar biasa. Sangat berpotensi. Itu kan pulau terdepan dan itu saya dengan kabar di situ hotelnya itu ada yang 130 juta per malam gitu. Dan itu kenapa kita tidak garap potensi yang begitu luar biasa. Kalau memang Anambas dan Natuna diperhatikan baik-baik itu bisa menjangkau Bali gitu. Baik. Saya rasa begitu ya. Saya kembali ke Pak Asmin. Gini, saya supaya melengkapi tadi. Apa itu memang benar-benar sudah mentok yang tadi, yang Labu Jangkar nggak bisa lagi diperjuangkan sama masih terus berproses sampai kita cari solusi, misalnya maaf
Kalau memang tidak boleh seluruh wilayah, ya dibagilah. Mana yang dibagi menjadi kewenangan provinsi, mana yang menjadi kewenangan pusat. Supaya win-win kan, tapi sampai hari ini belum. Saya ingin sampaikan bahwa kenapa juga kita, tadi saya berbicara tentang interkoneksi, tentang bagaimana memadukan program pariwisata antara satu kabupaten kota dan lain. Terus terang, pajak hotel, restoran, hiburan itu semua menjadi potensi PAD-nya kabupaten kota. Bukan jadi termasuk kalau teman-teman mau tahu bahwa retribusi mempekerjakan tenaga asing itu Batam itu potensi penerimaannya tuh 42 miliar. Nah, yang ke Kepri apa itu Pak Asmi? Kalau yang di Kepri dapat dari retribusi pekerjaan asing adalah orang asing yang bekerja lintas kabupaten kota. Jadi kalau dia misalnya maaf nih, dia tinggal di Tanjung Pinang tapi bekerja di PT Bay di Bintan, itu termasuk lintas kabupaten kota, memperpanjang retribusi izin kerjanya itu 100 US dollar itu bayarnya ke provinsi, menjadi potensi provinsi. Di provinsi potensinya cuma 8 miliar. Sementara satu lagi potensi yang besar yang seperti disampaikan Pak Likai, PJU, pajak penerangan jalan umum. Itu lebih dari 100 miliar yang diterima oleh Batam. Tapi itu objek pajaknya kabupaten kota. Jadi memang objek pajak yang ada di provinsi itu sangat terbatas. Tapi yang ingin saya katakan adalah ketika pemerintah memberikan kewenangan kita menerapkan pajak maksimum misalnya. Kita di provinsi kita bertahan. Tidak menerapkan misalnya boleh maksimum naik 10%. Kita bertahan di sekitar 8%. Kenapa? Sudah terbatas pajak yang di provinsi, Ya. tapi masih ada kebocoran. Kalau kebocoran, maaf harus kita akui seperti yang sampaikan Pak Likai, sudah dapatnya sedikit, ditambah bocor makin sedikit. Solusi untuk mengatasi kebocoran itu dari Wakil Rakyat dan Pak Asmin sendiri gimana? Memang begini, itulah pentingnya kita melakukan pengawasan. Salah satu fungsi dari DPRD, selain budgeting, membuat peraturan daerah, itu adalah fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan ini harus dimaksimalkan. Karena itu anggota dewan harus lebih banyak sering turun dan mendengar dari masyarakat. Nah, untuk mencegah terjadinya kebocoran juga memaksimalkan fungsi pengawasan daripada inspektorat. Nah, itu yang kita dorong. Karena begini, ketika terjadi sebuah kebocoran masih ditangani oleh inspektorat, pihak APH, aparat penegak hukum itu belum masuk. Tapi ketika menjadi temuan dan tidak ditindaklanjuti, maka APH akan masuk. Nah, inilah yang terjadi. Oleh karena itu, terus terang kalau ditanya apakah masih ada kebocoran, menurut kita masih ada. Sudah efektifkah Pak selama ini fungsi pengawasan itu dari legislatif sendiri? Sekali lagi saya ingin katakan bahwa kami memang 45 anggota dewan sudah berupaya. Tetapi tentu harus terus ditingkatkan, harus diperbaiki. Hari ini jumlah anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau 45 orang. Karena memang jumlah penduduk kita belum lebih dari 3 juta. Nah, suatu hari kalau penduduk kita sudah lebih dari 3 juta, anggota dewan tambah lagi. Sehingga memperkuat pasukannya. Ya, kita berharaplah nanti ada tenaga-tenaga segar ya seperti Pak Likai, Pak Hermanto. Kalau nanti Tuhan mentakdirkan kami sama-sama masuk, mari kita sama-sama bekerja memaksimalkan peran pengawasan sehingga kebocoran itu bisa diminimalisir. Jadi Kalau PR mau ya? dihapus sampai nol memang butuh waktu yang panjang, tapi paling tidak diminimalisir. Iya. Tapi jangan pula anggota dewan berkolaborasi Menikmati kebocoran. Kalau itu anggota dewannya jangan dipilih lagi. Iya. Ya. Saya mungkin ada mau tanggapi soal potensi kebocoran tadi yang seperti yang disebutkan sehingga PAD kita menjadi baik yang provinsi maupun di kota menjadi lebih kecil gitu kan. Ya, maka kita harus seperti yang Pak Asmi katakan itu, pengawasannya harus lebih ketat ya. Mungkin kita harus menempatkan orang yang tepat di bidangnya gitu, supaya bisa melakukan audit internal dan pengawasan yang lebih intens ya, sehingga kita tahu ini kebocorannya karena apa gitu loh. Kalau kan setiap bulan kalau kita audit itu kan kita akan tahu ini kemana, dan itu yang harus ditindak ya kan, dilanjutkan oleh APH seperti kan aparat penegak hukum. Baik. Ya kan? Gitu loh Pak. Baik, tapi dulu ada juga dewan menikmati upah pungut ya. Upah Yes. pungut istilahnya dulu yang sempat
sampai ke kejaksaan gitu kan. Tapi dulu memang boleh. Kolaborasi. Jadi dulu waktu periode pertama tahun 2000 sampai ke 2004 itu masih boleh. Artinya anggota dewan yang berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan penerimaan asli daerah itu mendapatkan bagian. Nah, tetapi belakangan Itu sebentar dilarang. Pak, maaf. Mendapatkan bagian dari kolaborasi kebocoran dana itu Bukan, tadi? bukan. Dari insentif upah pungut. Oh, Jadi oke. ada penerimaan yang memang resmi yang dibenarkan oleh undang-undang yang namanya upah pungut. Jadi dari misalnya total penerimaan katakanlah di sebuah sumber PAD di OPD penghasil katakanlah dinas perhubungan misalnya dapat 5 miliar. Ada persentase tertentu itu yang menjadi resmi, menjadi haknya upah pungut. Nah, tetapi belakangan keluar aturan tidak boleh. Yang boleh menikmati itu hanya kepala daerah, wakil kepala daerah, OPD penghasil, dan bagian-bagian tertentu. Dan rumus-rumusnya pun sudah ada. Dan itu resmi menjadi bagian dari hak orang-orang yang berkontribusi langsung terhadap pendapatan. Itu dulu ya Bang ya. Kalau sekarang? Tapi sekarang Pak Like masih ada. Sekarang nggak ada lagi. Nggak, kalau PAD kalau upah pungut masih ada, cuman dewan tidak ada. Tidak dapat. Tidak dapat. Tapi kalau saya lihat semua ini mau kita kata ke kemana ya? Tadi Pak Asmin disinggungkan inspektorat. Selama kembali lagi ya, hampir 10 tahun, baik di provinsi 10 tahun terakhir, provinsi dan di kota, ada nggak inspektorat yang menangkap seseorang tertangkap apa istilah OTT atau OTT, apa? ya. Ada. Jadi semua ini sebenarnya kalau saya lihat ini menjadi suatu Lingkaran setan. Lingkaran setan gitu. Karena ketika seorang menjabat dia pasti membutuhkan tim sukses apa semua gitu ya. Iya. Dan mungkin ada beberapa kadis yang menjadi tim dia gini-gini sehingga mereka naik itu langsung mendapat jabatan promosi. Ada yang mungkin dari camat bisa ke kadis, ada yang sudah memang dari camat yang dulu tak mau dengar mungkin turunnya ke sekdis kan gitu aja, bolak-balik gitu ya. Jadi saya kira ini kelemahan kita salah satu di situ. Ya. Jadi Itu terjadi di Kepri dan Batam ya Pak? saya kira semua, hanya bukan Kepri Batam, seluruh Indonesia sama. Kalau Pak Likai ada titipan nggak ke Pak Likai? Kalau saya selama 2 periode syukur alhamdulillah, jangankan titipan, saya tidak pernah memasukkan satu pun yang istilah katakan honor, nggak ada. Saya tidak mau terjebak di situ. Satu honor pun saya tak mau. Tapi ada juga yang titip sampai 16 orang, 10 orang. Tapi 2 periode saya satu pun tak mau. Ya kan? Lebih baik saya mencarikan pekerjaan bagi mereka daripada saya suruh mereka jadi honor di dalam. Baik. Jadi pada dasarnya ini ketika seorang baik wali kota, gubernur, bupati menjabat, baik presiden menjabat, dia hanya mengutang budi kepada yang tim sukses dia, negara ini tidak bakal maju. Betul. Ya kan? Contoh di Batam, di provinsi sampai ke presiden, siapa sih yang tidak ada titipan? Semua titipan. Bisa kerja, tidak bisa kerja, ABS, asal bapak senang, ya kan? Bisa mencari muka, ya itulah yang diduduk-dudukkan. Tapi sedangkan SDM-nya tidak ada. Kita bisa lihat, gimana bisa terjadi seorang ketua tim sukses bisa menjadi seorang menteri? Pinternya di mana? Kan perlu dipertanyakan. Ya. Hebatnya di mana? Tapi ini kan yang terjadi. Ada juga di Batam yang kira-kira tidak bisa begitu, tapi dia menjadi kadis juga. Tapi saya mungkin kalau yang ini saya berbeda dengan Pak Likai. Aduh, sebentar Pak, Saya sebentar. berbeda Oke, dengan Pak kita- Likai. Beda pendapat itu biasa, tapi biasa selesaikan dulu. Kan gitu. Silakan Pak. Semua sama Pak. Jadi semua ini sudah bukan dilihat dari sebenarnya orang ini pintar di mana, jagonya di mana. Itu yang kita harus gali supaya dia tahu gimana bisa terjadi seorang kadis umpamanya dari inspektorat bisa lari ke umpamanya ke Satpol PP, besoknya lari lagi ke kadis dishub. Apakah dia memang begitu pengalaman bisa berlari kita kencang sampai 3 kadis gini? Ini kan suatu pertanyaan. Dan yang kita buktikan ketika dia jadi inspektorat ataupun jadi koinfo itu apa sih kinerja dia? Tak ada. Saya kan sering bahas masalah inspektorat. Dihabiskan gaji sekian banyak setiap tahunnya. Nah, hasilnya apa? Kan gitu. Hasilnya apa? Apakah ada benar-benar ada mengontrol itu? Ternyata banyak PNS juga yang nongkrong di kedai kopi, di apa. Kan gitu. Kan nggak ada suatu tindakan yang konkret dan yang betul-betul bisa membuat suatu SDM kita lebih siap, pekerjaan kita yang lebih profesional. Sehingga kenapa
saat ini orang berbondong-bondong ingin menjadi PNS, selain gajinya tinggi, kerjanya santai. Yang dilihat pokoknya bukan kinerja dia, yang penting yang dilihat itu Anda bisa mencari muka kepemimpinan kamu, ini titipan si A, titipan si B. Apalagi kalau honor. Honor Legislatif pasti juga semua. Pak, Ya kan? gajinya tinggi, tunjangan tinggi, kerjaan Benar. santai. Kerjaannya kunker. Iya, kunker. Iya, Bahkan ya. biasanya berebut juga ke komisi basah. Komisi bagi saya dua periode semua saya menurut komisi 1 karena saya suka gegas dan saya Baik. jarang untuk keluar kota. Periode pertama ya saya akui periode pertama memang saya sering keluar, ya kan. Tapi periode setelah bosan juga kalau keluar terus kan. 3 tahun aja kita udah bosan. Baik, Pak Asmi tadi mau menanggapi. Ya, jadi begini, saya kira nggak bisa juga digeneralisasi bahwa ya namanya tim sukses itu tidak pantas menjadi ini dan jadi itu. Karena kompetensi ini tentu dilihat ketika seseorang diangkat menjadi ketua tim sukses, tadi kebetulan menyinggung sampai ke jajaran nasional. Kita ini memang pemerintahan kita ini tidak ada satupun partai yang memenangi pemilihan ini 50% plus 1. Sehingga mau tidak mau kita harus berkoalisi. Nah di dalam sistem kepartaian atau sistem pemerintahan kita ini, koalisi ini memang sesuatu yang tidak bisa dihindari. Karena itu pasti harus berbagi. Ini berpulang kepada kompetensi. Misalnya maaf, Golkar dapat jatah 4 menteri. Maka Golkar yang akan mengkalkulasi. Saya dapat portofolio apa? Oh Menteri Perekonomian, oh Pak Erlangga, cocok. Oh Menteri Perindustrian, oh ini. Oh Menteri Pemuda dan Olahraga ini. Itu semua ada kajian-kajiannya. Jadi bukan kita main sembarang orang kita kasih. Karena kalau dia gagal, kan nama partai tercoreng juga. Jadi sekali lagi bahwa tidak boleh digeneralisasi. Jadi boleh dikatakan Pak Asmin, saya potong, politik itu tawar-menawar. Ketika nanti Anda menang, akan ada janji yang harus ditepati ke tim sukses. Mungkin bahasanya bukan tawar-menawar, tapi politik itu kompromi. Politik itu kompromi. Satu sama lain kita harus berunding, harus duduk bersama-sama. Karena kita bukan pemenang mayoritas. Kalau kita pemenang mayoritas, kita yang susun kabinet. Tapi karena kita bukan pemenang mayoritas, kita butuh koalisi, maka ketika menyusun kabinetnya pun bersama-sama. Turun kita ke gubernur, sama juga. Nah bagaimana, maaf kebetulan gubernur sekarang ini dari Golkar, Pak Ansar. Maka kita memang memberikan masukan dan Pak Gubernur memang paham betul 7 kabupaten kota ini harus ada wakilnya yang duduk di kabinetnya. Soal kemudian di sini ada yang merasa kurang, di sana ini manusiawi saya kira. Tetapi lagi-lagi sistem pemerintahan kita memang menuntut kita untuk menjalin komunikasi sesama partai. Termasuk dengan tokoh-tokoh yang ada di daerah. Sorry Pak Asmi. Ya, Pak Lika silakan dulu. Kalau Sebelum menurut Bang Heru. saya, apa yang disampaikan Pak Asmi itu saya tidak sepakat. Kenapa saya bilang gitu? Yang saya sepakat cuma bahwa ini memang kita tidak bisa menang mayoritas hanya di koalisi ini. Jadi koalisi ini membagi-bagi kue. Saya sepakat itu. Tetapi dalam koalisi partai ini, sebenarnya partai ini harus cari orang yang berkompeten. Kalau Pak Asmin tadi bilang ini, saya kira saya tidak sepakat. Karena menteri itu banyak ataupun kabinet itu banyak. Saya cerita menteri ya. Kabinet itu banyak yang tak jelas kok. Yang pintarnya itu apa? Staf ahlinya. Ketika dia masuk, ya mungkin kita contoh Menko. Nanti orang siapa saja, pasti di belakangnya staf ahlinya orang dia dibawa. Nanti si A, si B nggak tahu apa, jadi dirjen, jadi apa. Ya kan? Sehingga tidak tahu. Di level tingkat 2 dan itu juga begitu, Pak. Gimana? Di level provinsi maupun kota juga terjadi. Kalau di provinsi di kota itu jelas, mereka punya kadis itu kan harus sesuai dengan ASN yang benar-benar sudah cukup sampai itu. Tapi cuma seorang itu kan bisa gampang. Hari ini masih jadi camat, besok dia mau jadi kadis silakan saja. Yang penting papa senang. Kan gitu. Tetapi kalau enggak. papa tak senang ya seumur hidup jadi lurah, turun jadi seknur, kan gitu. Jadi kalau soalnya yang berkompeten, kita bisa lihat kok apakah dalam kabinet baik maupun dari provinsi, kota, provinsi sampai ke tingkat menteri, apakah mereka itu semua berkompeten? Saya kira tidak. Karena mereka ini kan staf ahli. Di belakang itu ada staf ahli. Kita bisa lihat kok ketika ada suatu pertemuan, ya kan? Apakah mereka ngomong itu memakai baca teks atau dia langsung naik panggung dia ngomong. betul. Beda kan? Ketika dia baik. membaca teks artinya dia sudah disusun. Kan gitu. Kenapa saya sangat respect kepada ketum kami, Surya Paloh? Saya belum pernah lihat dia naik panggung itu udah baca teks. Benar kan? Artinya apa? Kemampuan seorang itu
ahli di bidang apa, dia harus condong ke situ. Ya. Ya. Oh, Baik, enggak. kayak kita berharap nanti kalau duduk ketiganya ini bisa betul-betul juga mengawasi Jadi, kan itu. nah, kalau kita, jadi kalau kita ngomong bahwa mereka itu punya skill ahli, skill apa, tahu-tahu muncul menjadi menteri, padahal kita kenal pun tidak, tahu pun tidak, kontribusinya apa selama ini tak tahu. Kita hanya tahu dia kontribusi tim sukses lah, ini dari partai si A, partai si B. Ya, kalau dia bisa di partai, dia bisa memuaskan dia punya ketum, pasti ketum rekomendasi dong, ini udah jadi menteri, ya kan? Baik, kita Terima kasih. sudah dapat substansinya. Bang Hermanto mungkin sebelum kita closing di sesi ini gitu. Saya rasa ya apa yang dikatakan Pak Lika itu benar. Saya bermimpi ya. Kita ini kan anak dari desa dan kampung. Mau jadi menteri? Bukan. Jadi gini Pak, karena kalau bisa suatu hari perpolitikan Indonesia khusus untuk legislatif itu bisa maju melalui jalur independen tanpa melalui partai, sama seperti DPD ya. Ini mimpi saya. Itu kan tentu kan karena ada undang-undang yang mengatur harus melalui partai sebagai mesin politik. Ini kenapa? Karena biar orang yang betul-betul baik dan benar loh. Baik belum tentu benar, tapi kalau benar itu belum tentu baik. Yang berhati nurani, benar, jujur, tapi tidak memiliki kesempatan untuk maju karena dia mungkin dari segi finansial kesempatan tidak ada karena dia tidak ada partai, duit tidak ada. Jadi mau tak mau ya dia tidak ada, potensinya itu tidak tergali. Nah kalau kalau mengenai apa itu namanya yang tadi koalisi, memang itu koalisi gemuk itu agak kurang bagus ya. Saya agak kecewa dengan, saya ini kebetulan adalah relawan Jokowi yang Projo ya. Saya agak kecewa ketika periode kedua Jokowi itu terkesan bagi-bagi jabatan, ada wakil menteri kan. Sementara itu adalah cara-cara yang udah kita lihat di zaman presiden sebelumnya itu kurang efektif gitu. Gara-gara satu ketum merajuk mau bubarkan suatu organisasi, dikasihnya jabatan wakil menteri, ini sudah tidak sehat. Nah itu pertama. Kedua kalau bisa, kalau kita itu kalau bisa merekrut menteri atau apa tuh lelang kayak Ahok kan. Ya itu kan lelang. Jadi orang yang betul-betul mampu dan bisa bekerja dikasih jabatan. Baik, terima kasih. Kita ke sesi ini kita cukupnya sampai di sini dulu dan sudah jauh nih ke larinya kan. Kita berharap nanti siapapun yang duduk bisa mengawasi SDM yang duduk di sektor-sektor yang bisa menghasilkan PAD kita supaya tidak ada kebocoran-kebocoran tadi ya Pak Asmin ya. Baik, kita akan kembali setelah rehat sejenak. Sampai ketemu. Oke, kita sudah sampai di penghujung debat caleg dari Dapil 4, Dapil Kepri 4. Nah, di sesi terakhir ini sebelum closing statement, kami akan memberikan kesempatan kepada masing-masing caleg untuk menjawab soal yang kami berikan. Nah, ini terkait peta persaingan. Inginnya sih kita ketiganya terpilih nanti di DPRD Provinsi Kepri. Tapi ini dari komunitas yang sama, kemudian dari dapil yang sama, potensi suara terpecah menjadi sangat besar sekali. Dan kalau terpecah potensi tidak jadi juga besar. Nah, tentunya tidak hanya membidik suara-suara dari komunitas, tentu ada pemilih yang lain yang harus dirayu untuk bisa memilih para caleg ini. Apalagi incumbent semua juga maju kembali hampir semua maju kembali di Dapil 4 ini gitu ya. Kira-kira apa strategi Pak Lika itu? Bukan Pak Asmin dulu. Oh, Pak senior dulu. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Pertama memang kehadiran caleg-caleg yang dari etnis Tionghoa di Dapil Kepri 4 ini tentu akan mempengaruhi peta politik perolehan suara. Tetapi kami yakin dan percaya apa yang kita tanam itulah yang kita petik. Alhamdulillah selama ini kerja-kerja politik kami bukan cuma menjelang mau pemilu. Jadi kami sudah terbiasa
Hari ini dilantik, besok kami sudah bekerja. Dalam arti merawat konstituen. Kami yakin dan percaya apa yang kita tanam, insya Allah itulah yang akan kita petik. Dan memilih memang bisa dari segala kalangan. Kebetulan kami terlahir keturunan Tionghoa. Tapi pemilih kami bukan cuma dari etnis Tionghoa. Memang mungkin bisa dikatakan bahwa sebagian besar dari etnis Tionghoa. Tapi juga banyak saudara-saudara kita yang lain. Oleh karenanya saya yakin dan percaya karena Partai Golkar di Dapil Kepri 4 ini tahun 2014 kami pernah dapat 2 kursi. Maka kami mentargetkan di 2024 ini kami kembali akan meraih 2 kursi. Karena 2019 Golkar tinggal 1 kursi di Dapil ini. Mudah-mudahan kami bisa kembali meraih 2 kursi. Sehingga kita bisa mendudukkan kader terbaik dari Golkar menjadi Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Baik, dan salah satunya Abang. Tapi kehidupan berdemokrasi di Kepri ini sudah cukup dewasa dan mapan karena tidak memandang etnis, semua berhak punya dan menunjukkan hak berpolitik. Betul. Dipilih dan memilih gitu ya. Yes, dipilih dan memilih. Baik. Saya penasaran nih Bang Nur ke Pak Hermanto dulu. Iya. Seberapa paham Pak Hermanto untuk mengenal dapil dari Pak Hermanto sendiri? Batam Kota, Lubuk Baja, Bengkong, Batu Ampar. Kebetulan kita ini kan anak jalanan ya, kita selalu di lapangan ya. Jadi memang kalau Bengkong, Batu Ampar, Lubuk Baja, dan Batam Kota itu memang ya tempat kita hari-hari di situ lah gitu kan, berkeliling dulu kan. Jadi makanya kalau apa sih ya kita sangat memahami sekali ya bahwasanya itu kemajemukan masyarakat di situ seperti apa dan apa yang mereka mau itu seperti apa, dan itu udah kita pelajari gitu ya. Dan apa kita berharap sih kalau apa sih ya mereka bisa memahami mana caleg yang berpotensi. Kan dari incumbent 25 orang yang dari Batam itu kan sudah jelas gitu loh, mana yang bisa diharapkan dan mana yang tidak bisa diharapkan. Iya. Gitu loh. Baik Hermanto. Bang Likai. Terima kasih. Ya. Bagi saya memang pileg kali ini kalau hitung di provinsi saingan terberat saya bukan di internal partai tetapi adalah Pak Asmin. Betul. Baik. Tapi kebetulan saya sama Pak Tapi Asmin. kami kawan baik ini. Ya, tapi kami kebetulan mungkin orang menganggap saingan politik itu susah bersama. Tapi saya sama Pak Asmin ini sudah seperti adik-beradik ini. Siap. Ya. Ya. Jadi biarpun kami sering ngomong apa yang lucu-lucu gini, baik dia tersinggung saya tersinggung, itu udah biasa. Ya. Besok baikan lagi. Nah, ya. bukan besok, langsung baik kan? Langsung baik. Bagi saya ini pemilihan kali ini Lubuk Baja Batam Kota, saya kira saya cukup menguasai, terutama di Lubuk Baja, karena saya juga ya. Tapi kalau untuk Bengkong Batu Ampar, saya memang masih agak buram ya. Bukan ya. buta, tapi buram, masih abu-abu. Saya sampai saat ini juga belum sentuh sampai ke sana. Saya masih sentuh tetap di Lubuk Baja Batam Kota, di basis saya yang lama. Ya, tapi sekali lagi bagi masyarakat Batam, baik Lubuk Baja, Bengkong, Batu Ampar semua. Bagi yang mengenal saya, tahu karakter saya, menilai bahwa saya ini layak dipilih, silakan pilih. Dan saya tidak akan memainkan money politik atau menyiram atau apa. Tapi bagi yang merasa saya tidak baik, saya 2 periode masih tidak baik, jangan pilih saya. Jangan beli kucing dalam karung. Ya, tadi Bapak bilang kalau Lubuk Baja dan satu lagi itu Bapak percaya diri. Batam Kota, iya. Batam Kota. Nah, Bengkong, Batu Ampar masih buram. Bagaimana Bapak mengadakan pendekatan untuk meraih kantong-kantong suara di sana nanti selain dari komunitas Tionghoa? Saya lebih condong semua elemen saya masuk, tetapi kita masuk itu saya kira saya punya kos politik ini ada batasnya. Saya tidak bakal keluarkan kos politik yang besar untuk memenangkan saya. Karena juga toh saya dari periode pertama saya juga tidak keluarkan kos yang besar, saya duduk. Apalagi periode kedua. Dan kali ini sama, saya tidak akan keluarkan kos yang besar-besar untuk memenangkan pileg kali ini. Karena kalau ketika saya menjamu ke semua daerah, saya akan biaya kos politik saya akan sangat besar. Sedangkan pemilih kita pasti belum tentu, yang jelas belum tentu pilih kita. Maka saya hanya fokus pada daerah-daerah tertentu. Ya masalah terpilih, tidak terpilih,
Itu ditentukan Tuhan. Tetapi ketika warga di Bengkong di Batu Ampar yang selama ini saya menjabat melihat atau merasakan bahwa kinerja saya sampai di mana, ya kan? Ya, mudah-mudahan mereka oh ini Likai, ya kan? Bisa kerja. Silakan pilih. Tapi kalau mereka menilai, wah si Likai ini tukang marah-marah, jangan dipilih. Nanti kita pula kena marah. Tapi jangan dipilih, ya kan? Tapi ingat pada semua masyarakat Batam, yang saya marah itu coba dilihat dulu. Yang saya marah itu orang benar-benar yang wajib saya marah, atau saya seperti orang gila aja datang ke beda ini. Betul. Benar kan? Jadi yang penting selama saya menjabat, saya tidak punya kepentingan apapun, saya hanya ingin membantu masyarakat. Tapi kalau masyarakat seperti seluruh yang 4 kelurahan bahkan seluruh Batam ini merasa saya yang di adanya si Likai yang bisa membantu kita, yang caplak-ceplos, yang dianggap kasar, yang dianggap ini dewan tak jale. Saya disebut semua gitu, ya kan? Ketika terpilih nanti tidak pilih kasih kan Pak? Lebih sayang ke Batam Kota dan Lubuk Baja. Oh enggak, sama semua. Saya saat ini juga sayang semua kok. Batu Aji, ya kan, Batu Aji, Sagulung semua. Nah, itu belum. Jadi sekarang kalau Kota Batam, karena saya selaku Ketua Komisi 1, saya setiap kali pimpin rapat seluruh Batam, Nongsa semua saya melakukan pimpin rapat. Ya, ketika terpilih nanti kita harus mencakup. Ya, kalau dapil ke Batam nanti untuk ke luar kota mungkin harus tanya Pak Asmin dulu. Karena kita harus tanya senior dulu. Nanti kita sama-sama insya Allah ya. Baik, kita berharap ketiganya terpilih karena peluangnya juga besar ya. Ada 10 kursi yang tersedia. Incumbent juga belum tentu semuanya. Jadi pendatang baru bisa jadi juga berpeluang besar kan. Incumbent sudah teruji, bisa jadi yang baru lebih teruji lagi nanti. Iya, baik. Nah, kita sampai di sesi terakhir. Sebelum kita tutup, kita closing statement dari ketiga caleg. Kita persilakan menyebut nama partai, nomor urut, dan alasan mungkin masyarakat supaya memilih. Kita mulai yang nomor urut 1 aja. Tetap Asmin lah, tetap Pak Asmin. Boleh. Senior. 1 biar lebih unik. Gitu. Yes. Jadi oke, baik. Saya bersyukur ketika terjun di politik, masuk di tahun 99 saya ikut pemilu, saya ditugaskan untuk calon anggota DPRD Provinsi Riau. Ketika itu Batam belum punya DPRD. Tapi ketika tahun 99 keluar keputusan Presiden tentang dibentuknya Batam menjadi kota otonom, kemudian Batam dibentuklah DPRD pada tahun 2000. Alhamdulillah dari konversi suara Golkar dapat 6 kursi dan salah satu yang duduk adalah saya. Alhamdulillah. Dan pada pemilu tahun 2004 ketika sudah menggunakan sistem proporsional terbuka, alhamdulillah kami sudah mendapat nomor urut 1. Pemilu 2009, alhamdulillah partai kembali memberikan penghargaan kepada saya nomor urut 1. Demikian juga pemilu 2014 masih diberi kehormatan nomor 1. Dan 2019 kembali kami dapat kepercayaan dari Partai Golkar nomor urut 1. Dan syukur alhamdulillah pemilu 2024 yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024, Partai Golkar kembali memberi kepercayaan kepada saya, Asmin Patros, nomor urut 1. Partai saya Golkar nomor urutnya 4, tetapi untuk caleg saya nomor urut 1 di Kepri 4 yang meliputi Kecamatan Batam Kota, Lubuk Baja, Batu Ampar, dan Bengkong. Kami mohon doa restu dari masyarakat Batam, masyarakat Kepri, kiranya kami masih mendapat mandat, mendapat amanah untuk kembali duduk menjadi anggota dewan, dan insya Allah kami berjanji untuk menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Asmin. Sekarang kita ke Bang Hermanto. Silakan Bang. Baik, siap. 2, Balikai nomor 2. Oh, saya nomor urut tak lah. Kalau nomor urut 1 kita, amin. Ini dulu. Bang Hermanto dulu Bang. Oh, baik. Silakan Bang. Ini urut 1 juga. Nomor urut 1 juga. Baik, terima kasih. Saya bersyukur ya kepada Tuhan semesta alam ya, bahwasanya saya diberi kesempatan untuk maju sebagai anggota DPR Provinsi Kepri ya, Dapil 4 Kecamatan Bengkong, Batu Ampar, dan Batam Kota dan Lubuk Baja.
sebelum terjun dan bergabung ke partai, saya itu sebenarnya adalah aktivis anti hoax yang selama ini berafiliasi ke Mapindo, Masyarakat Anti Fitnah, untuk membantu men-take down berita-berita palsu di media ya. Jadi ya makanya kadang kalau saya sebagai aktivis, saya ngomongnya to the point apa adanya dan lebih lantang gitu. Jadi makanya kalau untuk bekerja untuk masyarakat rakyat itu ya kita sudah tidak patut diragu lagi, apalagi kita udah sering terjun juga dulu. Kita kan di Projo itu kita juga sering terjun mendengar di tengah-tengah masyarakat apa aspirasi dan keluhan yang didengar itu. Untuk itu saya memohon kepada seluruh masyarakat Batam Dapil 4 Kepri, pilih dan dukung saya nomor urut 1 Hermanto Yonata ya, untuk Dapil 4 Kecamatan Bengkong, Batu Ampar, Batang Kota, dan Lubuk Baja. Karena ini kan apa yang saya omongkan hari ini kan direkam. Jadi insya Allah saya akan membuktikan apa yang saya ngomongkan hari ini akan saya lakukan apabila saya terpilih. Saya minimal setiap bulan itu saya harus keliling ke dapil-dapil saya untuk menyerap aspirasi masyarakat dan rakyat. Dan kalau untuk bekerja ya untuk Batam. Saat ini ya kita kan namanya orang lapangan ya. Kita kemana-mana kalau melihat segala sesuatu yang tidak benar kita akan videokan, saya share di TikTok. Seperti sebetulnya kalau mau ngomong di Nongsa itu bukan dapil saya sih, saya share pun nggak ada gunanya bagi saya untuk saat ini ya. Tapi ketika saya ke sana potong rambut, saya lihat di jalan yang sedang diperbaiki itu dump truk yang angkut tanah itu kan kencang. Saya duduk nggak sampai 5 menit, tangan saya udah berdebu. Kasihan rumah-rumah warga di kiri kanan itu masuk debu. Nah, maka saya share di TikTok saya, Hermanto Yonata itu meminta BIP Batam dan Wali Kota untuk menyiram air setiap sore dan pagi supaya untuk mengurangi debu yang bertebaran ke masyarakat. Jadi ini adalah salah satu bentuk bukti saya kalau untuk masyarakat, saya itu nomor terdepan dan berdiri terdepan untuk membela dan memperjuangkan. Demikian. Terima kasih. Jangan lupa partainya belum disebut. Partainya. Ya baik, saya dari Partai Perindo nomor 16. Nomor saya adalah nomor 1 DPT-nya ya. Nama saya Hermanto Yonata. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Hermanto ya dari Perindo di Dapil 4 Kepri 4. Ya, Partai Perindo itu kan slogannya adalah mensejahterakan Indonesia. Baik. Untuk Indonesia sejahtera. Untuk Indonesia sejahtera. Baik. Bang Likai, sip. Oke, terima kasih para pemirsa masyarakat Batam yang menonton pada sore ini. Seperti biasa, kalau warga semua ingin melihat ada lagi anggota dewan di provinsi yang lantang, yang main ngegas, jangan lupa pilih Likai. Kan itu. Dari partai? Kalau diceritakan bahwa Pak Asmin dari tahun 1999 Pak ya, Pak Yonata adalah seorang anti hoax. Kalau dicerita latar belakang saya, ya saya sangat memalukan juga lah ya. Karena saya sebelum menjabat dewan saya adalah seorang buka doorstmer yang cuci mobil, bagian cuci mobil. Ya. Jadi ini sebenarnya masuk ke politik ini cuma kebetulan tahun 2013 akhir ketemu, 2003 awal ketemu Pak Amin, yaitu guru politik saya. Sebenarnya sama ini guru politik saya sama Pak Haji Muhammad Amin. Ya. Muhammad Amin sama ya, Pak Asmin Patros, ya. sama guru politik. Beliau mengajak saya untuk terjun ke politik. Tidak terasa dengan modal yang sangat minim, ya kan ternyata saya mampu duduk. Ya, dengan modal spanduk saya bisa duduk. Dan ini mungkin didukung kehendaki Allah dan didukung oleh masyarakat Batam. Juga di periode kedua, saya juga duduk dengan sangat santai karena saya merupakan salah satu peraih suara terbesar untuk dapil seluruh kota Batam. Ya kan? Untuk kali ini juga sama. Biarpun saingan saya berat, baik di internal mau eksternalnya bersaingan sama Pak Asmin Patros, tetapi saya masih yakin ini Pak Asmin. Ya. Warga Batam ini masih lebih suka saya. Yang suka yang gemoy-gemoy ya. Dia suka yang suka
warga Batam suka yang tukang gegas, ya kan? Dia yang suka yang ada apa dia langsung eksekusi, dia tidak perlu lakukan diskusi. Ya. Jadi sekali lagi warga Batam, kalau anggap saya baik, yang ingin melihat ada tukang gas lagi di provinsi, pilih Partai Nasdem nomor 5 untuk Dapil 4, Kepri 4, Lubuk Baja, Batam Kota, Batu Ampar, Bengkong. Nomor urut 2, Partai Nasdem nomor 5, panas tapi adem. Ya. Karena saya yakin orang Batam semua ingin ada perubahan. Ya, ingat, Partai nomor 5, nomor urut 2. Ya. Kalau tak mau pilih Ingat, Likai, pilih Asmin. Likai, ya. Tapi saya yakin sekali lagi warga Batam memang suka lihat Tapi Likai yang suka ngegas. Terima kasih. Pak Likai butuh teman seperti saya untuk bantu ngegas. Tambah seru ini. Baik, Ces, kita sudah sampai di penghujung acara dan kita berharap Pak Nur, semuanya terpilih. memang ini asik ini. Kita di dapil yang sama, Ya. bersaing di kantong suara yang Yang sama, sama, betul. tapi alhamdulillah kita rileks, kita Rileks, satu ya. sama lain punya hubungan baik. Dan saya berharap suasana ini tetap terpelihara Ya. sampai pemilu dan selesai pemilu. Iya. Dan Nomor urut memang bukan segala-galanya, Ya. karena dengan sistem proporsional terbuka ini, nomor urut bawah pun asal dapat suara tinggi bisa duduk. Tapi nomor urut 1 itu adalah wujud penghargaan partai. Jadi ini memang penting. nomor 2, kalau saya dari periode pertama di kota atau periode kedua di kota, termasuk kali ini saya juga minta nomor 2. Tetap 2 Kenapa? dia. Karena bis. Ya. Terus ya, jadi Batam menjadi semua Baik. masyarakat kota Batam ya yang kita pesankan Baik, tepuk tangan jadilah dulu untuk pesta demokrasi yang santai yang Pes bahagia. dulu, pes dulu, pes dulu. Ya. Terus. Nah, tetap nomor 2. Likai ya. Baik, demikian ya debat caleg kita di kesempatan kali ini dan masyarakat sudah menyaksikan, sudah melihat soal pilihan kita kembalikan ke masyarakat. Ya. Tapi kita berharap ketiganya trio ini bisa bergandengan tangan di DPRD Provinsi nanti. Amin. 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 Sampai di sini debat caleg Batam Pos di edisi khusus. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Ya. Jangan kemana-mana, tetap di Batam Pos. Terbesar, Oke. terbaik, dan terpercaya. Batam Pos, oke. Ya.